Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Memang di dalam riwayat Isra Mi'raj, baginda Rasulullah pernah menceritakan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan dari kaum wanita. Tetapi tentu bukan berarti mereka adalah kaum yang buruk. Ya hanya wanita tertentulah yang kemudian mereka oleh Allah dijadikan sebagai penghuni neraka. Tetapi banyak pula wanita yang saleh. Wanita yang menjadikan suaminya sebagai pejuang Islam. Wanita yang membangkitkan semangat suaminya untuk terus berjuang dalam agama. Dan berapa banyak orang-orang yang sukses meraih berbagai macam penghargaan di berbagai bidang pun karena dorongan dari seorang wanita. An-nisa'u imadul bilad, kata baginda Rasulullah. Wanita adalah tiang negara, tiangnya negara. Jadi tegak atau runtuhnya negara itu ada dalam pribadi kaum wanita. Kalau satu negara wanitanya adalah wanita yang tangguh, wanita yang baik, maka negara akan menjadi negara yang baik. Tetapi kalau satu negara terdiri dari wanita-wanita yang tidak baik, maka tentu karena dia merupakan tiang suatu bangsa, akan runtuh pula bangsa ini. Tetapi ada satu hadis riwayat dari Abu Nuaim di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu idza sallat khamsaha." Apabila seorang wanita, seorang istri dalam hal ini, dia salat khamsaha, melaksanakan salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia juga berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hafidhat farjaha, dia juga pandai menjaga kehormatan atau farjinya. Wa ata'at zaujaha, dan dia juga taat kepada seorang suaminya, maka kata baginda Rasul, tadkhulu min aibabin sya'at min abwabil jannah. Maka perempuan tadi oleh baginda Rasul diceritakan boleh memilih untuk ketika dia masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia boleh milih pintu manapun yang dia suka. Ini luar biasa, ini contoh perempuan yang saleh. Satu kehormatan, satu kemuliaan yang luar biasa seandainya manusia nanti di akhirat disuruh milih. Disuruh milih ketika dia masuk surga lewat pintu manapun yang dia suka. Nah, beruntung artinya dia tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Dia disuruh milih kok. Karena di surga itu kan menurut berbagai riwayat hadis yang sahih, surga ini kan memiliki berbagai banyak pintu ya. Memiliki banyak pintu surga ini. Ada babur royan ya. Pintu royan yang khusus dimasuki orang-orang yang dulu ahli puasa. Ada babus sodakoh ya. Pintu yang dulu orang-orang suka bersedekah akan masuk lewat pintu ini. Ada babul jihad ya. Pintu surga yang khusus dimasuki orang-orang yang dulu suka berjihad. Jadi banyak pintu di surga tadi. Lah, ada seorang wanita, dia diberikan penghormatan dari Allah untuk memilih mana pintu surga yang dia suka. Dengan syarat pertama, idza sallat khamsaha. Apabila seorang wanita, seorang istri, dia teguh menjaga 5 waktunya. Dia disiplin ketika menjaga 5 waktunya. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Ini ciri-ciri wanita yang saleh.
ciri-ciri wanita yang nanti oleh Allah dipersilakan untuk memilih pintu-pintu surga yang dia suka. Ya. Jadi pertama, salat khamsaha. Tidak pernah melewatkan satu waktu pun ketika dia mendisiplinkan diri melaksanakan sholat 5 waktu. Terkecuali ketika dia memang terhalang. Ya. Tidak bisa melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat karena dia sedang mengalami hal-hal yang menjadi kodratnya, yaitu haid, ya, atau nifas, atau ya, wiladah, dan lain sebagainya. Karena memang perempuan itu banyak ya, banyak uzurnya, banyak halangannya. 1 bulan dia cuti melaksanakan ibadah selama 7 hari ya, masa haid itu. Ada liburnya, ada halangannya. Ketika dia nifas, dia juga dilarang untuk beribadah. Jadi banyak sekali halangan seorang wanita untuk melaksanakan ibadah. Tentu berbeda dengan kaum laki-laki ya. Kalau kaum laki-laki nggak ada halangannya kecuali sakit parah ya. Atau dia misalkan seorang musafir ya. Kalau dia kondisi normal ya tidak ada halangan seorang laki-laki untuk tidak melaksanakan ibadah. Maka seorang perempuan ketika dia sudah selesai masa haidnya, masa nifasnya segera. Karena dia banyak sholat yang dia tinggalkan. Tetapi ini bukan merupakan satu hutang ya. Karena sholat itu tidak ada qadanya. Kalau puasa ada qadanya, kalau sholat tanpa qada ya. Kalau dia meninggalkan sholat ya selesai. Itu seorang wanita ya. Nah, ketika dia kemudian sholat khamsah, menjaga 5 waktunya dalam melaksanakan sholat. Nah, ini ciri-ciri perempuan yang saleh ya. Berbahagialah seorang suami tatkala dia memiliki seorang istri yang dia betul-betul disiplin melaksanakan sholatnya. Tanpa diarahkan suami, tanpa diajak suami, malah dia justru mengajak suaminya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini luar biasa. Ya memang seorang wanita tidak diperkenankan ya untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Tidak ada perintahnya. Tapi seorang laki-laki dia harus ya berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Di seorang wanita tatkala dia sudah disiplin menjaga 5 waktunya melaksanakan sholat ini perempuan yang saleh. Berbahagialah ya seorang suami tatkala dia mendapatkan jodoh seorang wanita yang tekun, yang gigih, yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat 5 waktunya. Yang kedua, jika seorang wanita ingin mendapatkan penghargaan untuk memilih pintu sorga, wasomat syahroha, dia juga melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan sebagai satu amalan yang wajib. Ya. Maka sangat begitu elok ya, indah. Sudah dia ahli sujud, ahli ruku, ahli ibadah sholatnya, puasanya pun tidak tertinggal. Ya minimalnya puasa di bulan Ramadan. Karena ini suatu kewajiban. Nah kalau puasa ini ada qadanya ya. Ketika dia seorang wanita, dia terhalang masa-masa haid, dia tidak berpuasa Ramadan, ini ada qadanya atau puasa penggantinya. Ya. Jadi beruntunglah seorang suami mendapatkan istri yang dia ahli puasa, ahli saum ya. Bahkan bukan cuma di bulan Ramadan saja. Ada yang Senin Kamisnya, ada puasa Asyura dia laksanakan, ada puasa Arafah dia laksanakan, ya. Dan lain sebagainya. Ini perempuan saleh. Ya. Dan nanti perempuan seperti ini kalau dia ahli puasa, punya anak pun dia akan diarahkan untuk belajar berpuasa. Bukan hanya puasa-puasa yang wajib saja, tapi puasa-puasa sunnah. Ayo nak, besok tuh hari Senin kita puasa yuk. Ya. Besok hari Kamis kita puasa yuk. Ini bagus ini seorang ibu, dia mengajak anaknya untuk berpuasa sunnah. Ini ibu yang saleh, wanita yang saleh, istri yang saleh. Wasamat syahroha.
Jadi dia gemar melaksanakan. Ya bukan gemar, dia istiqomah dan terus dia melakukan puasa pada bulan Ramadan. Sehingga pantas kalau wanita semacam ini oleh Allah dipersilahkan untuk memilih pintu-pintu surga dimanapun ia kehendaki. Yang ketiga, syarat seorang wanita mendapatkan penghargaan untuk memilih pintu surga, wa hafidhat farjaha. Dia juga bisa menjaga kehormatannya. Farja di sini adalah kemaluannya, ya, auratnya. Jadi wanita yang saleh adalah wanita yang bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga auratnya, bisa menjaga kemaluannya. Terutama ketika seorang suami tidak berada di sisinya. Karena di zaman yang gila semacam sekarang ini ya, berapa banyak perempuan, Masya Allah ya, suaminya berangkat kerja, dia di rumah malah selingkuh dengan laki-laki lain. Suaminya banting tulang mencari nafkah, sampai hati dia bercumbu dengan laki-laki lain di rumahnya. Sehingga kemudian terjadilah ya, penggerebekan, terjadilah pertengkaran, perceraian luar biasa. Ini perempuan gak tahu diri. Mestinya ketika seorang suami dia berangkat mencari nafkah dengan niat untuk menafkahi keluarganya, mestinya dia kan di rumah itu sholat duha. Berdoa, ya Allah, andaikan rezeki suamiku masih jauh, dekatkan ya Allah. Andaikan rezeki suamiku masih di langit, turunkan ya Allah. Andaikan rezeki itu masih di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Andaikan rezeki suamiku itu sulit, mudahkan ya Allah. Mestinya begitu. Ya. Suami berangkat kerja, berangkat kantor, berangkat mencari nafkah, dia kemudian wudhu, ya, gelar sajadah, pakai mukena, sholat duha, mendoakan suaminya agar di dalam dia mencari nafkah diberikan keselamatan, perlindungan dari Allah, dimudahkan mencari rizkinya, dimudahkan dalam menggapai nafkahnya itu. Mestinya begitu, ini perempuan soleh. Tapi yang ada dan banyak terjadi di mana-mana ini perempuan kurang ajar ya. Suaminya kerja, suaminya berangkat kerja, dia janjian dengan laki-laki lain, selingkuh di rumahnya atau selingkuh di rumah sang laki-lakinya. Ini biadab ya. Ini namanya perempuan biadab. Atau misalkan suaminya keluar kota, ya, sedang ada keperluan, ya, tugas kedinasan, dia keluar kota sampai berhari-hari, 1 minggu, 2 minggu, ya. Rumahnya sepi, anaknya pada kuliah. Nah, misalnya kan, ya, anaknya pada sekolah, rumah sepi, dia mencari kesepian, ya, mencari teman kesepian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi seorang wanita itu jangankan keluar untuk keperluan yang penting, ya, yang tidak penting, keluar yang penting pun tanpa izin suami akan menjadi sebuah dosa. Ya. Dia keluar misalkan hanya untuk menengok orang tuanya, tapi tanpa izin dari suaminya, dosa itu. Luar biasa. Dia ke pasar misalkan, ya, tanpa izin suaminya, enggak dosa. Dia pagi mau ke pasar ini, kebetulan suaminya lagi tidur barangkali. Dia keluar saja dari rumah pergi ke pasar. Walaupun niatnya untuk belanja, untuk membeli bahan masak untuk dimakan siang hari. Tapi suaminya nggak diminta izin, ini dosa. Dibangunkan. Ya. Pak, mama mau ke pasar dulu. Gitu ya. Izin itu wajib. Tanpa izin dosa itu. Ya. Ini betapa wajibnya seorang istri mencari ridho dari suaminya. Biarpun dia pergi ke pengajian sekalipun. Dia pergi ke majelis ta'lim, dia pergi ke masjid. Tanpa izin dari suaminya, itu tidak boleh. Merupakan suatu dosa. Ya. Misalkan ya, suaminya pergi umroh sendirian, ya, istrinya di rumah. Nah, umroh misalkan 12 hari, dia bilang ke suaminya, Pah, nanti selama papa di Mekah sana melaksanakan umroh, mama minta izin ya, mama mungkin akan main ke rumah orang tua, ya, atau mungkin mama ada acara luar, mungkin ada keperluan, mohon izinnya. Ini boleh, ya. 1 kali izin untuk beberapa kali keluar, ya. Tapi jangan disalahgunakan, ya.
Jangan disalahgunakan, mentang-mentang diizini, dia kemudian pergi ke tetangganya, ya. Kemudian di sana dia bergibah, menggunjing, ya, nangga istilahnya itu ya. Ngobrol ke sana kemari yang nggak penting-penting, yang kurang manfaat. Jadi seorang wanita dia harus pandai menjaga farjaha, untuk farjinya, kehormatannya. Termasuk diantaranya dilarang seorang istri ya di luar rumah tanpa seizin suami dia membuka aurat. Ya, tidak boleh. Kalau seorang suami memerintahkan, Bu, ibu kalau mau pergi dari rumah, mau keluar rumah, jangan pernah ibu nggak pakai jilbab ya. Ini perintah suami. Kalau kemudian sang istri dia nekat keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, dosa besar tuh. Apalagi dia sudah membuka auratnya. Aurat yang mestinya hanya boleh untuk sang suami. Ini satu kampung lihat aurat dia. Dengan dia nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, rambutnya terurai kemana-mana. Jadi pemandangan umum, itu dosa. Dan seorang suami juga harus tahu hal ini ya. Kenapa? Istri adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang laki-laki ya menikah dengan seorang perempuan, artinya dia mengambil alih ya hak seorang tuanya terhadap dirinya. Kewajiban yang semula tertumpah kepada orang tuanya, saat dia menikah, maka kewajiban utama, ranking pertama pada suaminya. Dia mengambil hak dari seorang anak, sehingga orang tua lagi sudah nggak berhak lagi mengotak-atik anaknya. Kalau dia anaknya sudah bersuami. Artinya dia titipan Allah dan titipan orang tuanya. Titipan mertuanya, titipan ibu bapaknya. Saya titip anak saya ya untuk kau didik, untuk kau nafkahi. Berarti semuanya tanggung jawab kita. Ya, buruk dan baiknya istri kita ikut ke bawah. Kalau kemudian kita biarkan istri kita keluar tanpa menggunakan penutup aurat, ya. Yang dosa bukan hanya istri, tapi suami lebih besar dosanya. Kenapa? Dia berkewajiban mengingatkan istrinya. Ya, Bu, ibu kalau keluar harus pakai kerudung. Kalau kemudian dia bebas, istrinya mengumbar aurat kemana-mana, pakai celana pendek, pakai rok pendek, pakai baju pendek, ya. Keluar rumah orang banyak menyaksikan auratnya, suami mendapatkan dosa yang sangat besar, bahkan mendapatkan laknat dari Allah. Berarti dia nggak bertanggung jawab akan titipan orang tuanya dan titipan Allah berupa sang istri ini. Wa ta'at zaujaha. Yang keempat, apabila seorang istri dia taat kepada seorang suaminya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan maksiat, ya tidak syariat Islam, ya, tidak untuk bermaksiat, maka seorang istri wajib untuk taat kepada seorang suami. Apapun perintah suaminya wajib ditaati oleh istrinya. Sampai pun, mohon maaf ya, seorang suami mengajak berhubungan badan, biarpun sang istri lelah, capek, sibuk, wajib memenuhi ajakan suami. Bahkan walaupun di atas ontak sekalipun, kata baginda Rasul ya. Walaupun di atas ontak sekalipun, kalau seorang suami mengajak sang istri untuk berhubungan badan, istri wajib untuk taat dan haram hukumnya untuk menolak. Kalau menolak kemudian suami marah, dia bisa mendapatkan laknat dari malaikat. Jadi selama perintah sang suami tidak bermaksiat, tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama perintahnya hal-hal yang positif, seorang istri wajib taat kepada suaminya. Nah, kalau seorang istri dia melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, dia menjaga auratnya, dia taat kepada suaminya, maka kata baginda Rasulullah, tadkhulu min aibabin sya'at min abwabil jannah. Perempuan semacam ini nanti di akhirat, kata baginda Rasul, silakan boleh memilih masuk surga lewat pintu manapun yang dia suka. Subhanallah. Boleh memilih pintu surga manapun yang dia suka. Mau pintu sebelah kanan, mau pintu sebelah kiri, mau pintu sebelah tengah, persilakan. Ini luar biasa nih perempuan yang semacam ini ya. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ya, dianugerahi
wanita yang soleh. Ridho suaminya, ya. Suaminya meridhoi dia, ya. Dia pun ridho dengan suaminya, maka ketika dia meninggal dunia, sang perempuan ini oleh Allah diberikan kehormatan untuk bisa memilih mana pintu surga yang